Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Pada kali ini saya akan membuat video terkait mengerjakan soal latihan menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Accurate. Ini adalah soal latihan yang sudah kita kerjakan di kelas untuk memahami dan mempraktekkan menggunakan aplikasi Accurate. Ini latihan yang kita buat di video pertama ini menginput untuk data awalnya. Lalu yang untuk video yang 2 ini saya sudah menginput beberapa transaksi. Yang saya kerjakan ada 4 transaksi ya ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 transaksi di sini. Lalu pada video kali ini saya akan menyelesaikan transaksi yang ada pada soal ini. Dari tanggal 6 sampai membuat report laporan keuangannya. Oke, kita akan mulai. Ini soal yang sederhana, soal jasa yang pastinya. Kita mulai untuk tanggal 6. Tanggal 6 ini membeli kepada PT Nilon dengan nomor bukti 01 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Rinciannya yang dibeli adalah 100 unit oli, harganya 50.000 dan ditambah dengan PPN 11%. Jadi 11%. Total keseluruhan pembelian adalah 5.550.000. Ya kan kita catat karena ini pembelian kepada pemasok atau supplier, kita nginputnya di menu pembelian dan faktur pembelian. Pilih nama supplier atau vendornya, PT Nilon. Nah, sini. Kemudian kita input tanggalnya tanggal 6 ya, tanggal 6. Tanggal 6 bulan 2 2023. Nomor buktinya 01. Terminnya adalah 2/10 N/30. Oke. Itemnya kita pilih. Barangnya adalah oli. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita masukin kuantitinya adalah 100 unit 50.000. Nah, di sini untuk pajaknya belum muncul. Kalau kita input pajak, nilai pajaknya belum masuk di dalam sini. Agar masuk nilai pajaknya di sini, kita harus membuat pajak untuk vendornya. Jadi kita klik dulu di daftar ya. Jadi yang kita kerjakan ini masih terbuka ya di sini ya. Kita buka daftar pemasok. Pilih PT Nilon ya, seperti ini. Terus pilih ke bagian ini dia, termin dan lain-lain. Karena di termin dan lain-lain ini kita bisa menentukan pajaknya nih, pajak pertambahan nilai. Kita udah buat nilai pajak pertambahan nilai di video sebelumnya. Oke, kita okekan. Nah, seperti ini. Kalau udah kita close. Kita kembali lagi ke sini. Kita ulang lagi ya untuk input ini. Kita batalkan dulu. Kita input ulang di pembelian, faktur pembelian. Bedanya setelah kita membuat pajak tadi sama sebelumnya, nah ini dia bedanya. Kalau tadi untuk PPN-nya tidak muncul. Nah, setelah kita menginput di data supplier kita, kalau ada pajak atas nama ini, maka dia akan muncul di settingannya ya, di bagian termin dan lain-lainnya untuk setting pajaknya. Oke, kita ubah lagi, ulang tanggalnya tanggal 6 bulan 2 2023. Terminnya 2/10 N/30. Ini kita buat dulu 01.
Ini kuantitinya 100, harganya 50. Nah, ini dia ada pajaknya. Nah, ini dia pajaknya sudah muncul di sini. Di tadi yang kita mulai di awal tadi nggak ada ya. Kenapa? Karena tadi belum ada kita setting untuk nama vendor ini, supplier ini untuk settingan pajaknya. Setelah udah ada, nah baru muncul di sini. Jadi kalau ini belum ada, buat dulu di daftar dan di vendor dibuat di pemasoknya ya untuk settingan pajaknya. Kalau udah sesuai, ini kan udah sesuai nih 5.550.000. Kalau udah sesuai, tanggalnya sudah sesuai, terminnya udah, kuantiti, harga, dan nilai pajaknya sudah sesuai, maka kita simpan. Boleh simpan dan baru maupun simpan dan tutup. Kalau simpan dan tutup keluar dari sini, dia close seperti ini. Langsung tampilan ini. Oke, kita lanjut lagi ke tanggal 8 Februari. Di mana tanggal 8 Februari membayar tagihan listrik. Oke, membayar tagihan listrik ada di kas bank dan pembayaran. Menggunakan tunai. Nah, ini dia. Secara tunai berarti ini adalah cash. Tanggalnya adalah tanggal 8 Februari. Kita buat di memonya pembayaran listrik. 300.000. Akunnya tinggal dipilih membayar listrik. Oke, kita menggunakan akun ini, utility, electric, water, and expense. Kalau udah simpan. Kita lanjut. Tanggal 10 Februari melunasi hutang dagang kepada PT Jusi menggunakan bank. Yang udah diinput tadi bisa dilihat di sini di keseluruhan jurnal, tinggal diperbarui saja. Ini ya, tadi. Sekarang membayar hutang, berarti pembayaran pembelian. Kita pilih nama vendornya atau pemasoknya. Tanggal 10 Februari menggunakan bank. Ini pilihannya tuh bank dan kas. Jadi kalau menggunakan bank biarkan aja ini. Oke, kalau membayar tinggal dicentang ya. Ini membayar pada PT Jusi karena cuma ada satu berarti yang ini. Tinggal dicentang ya, lalu klik nih, cek akunnya akan muncul, tanggalnya harus disamakan ya. Kalau udah simpan. Oke, seperti itu aja. Lanjut ke berikutnya 15 Februari. Menjual jasa servis sebanyak 10 kendaraan 50.000, total 500 tunai kepada Budi. Berarti penjualan, faktur penjualan, kita pilih namanya. Nah, seperti ini. Lalu tanggalnya ya, tanggal 15 Februari. 15 Februari. Jadi tanggal-tanggalnya harus kita isi. Ini secara tunai ya. Menjualnya tunai, ini kalimatnya tunai ini secara tunai. Berarti COD. Jasa servis motor. Kita pilih jasa servis motor. Kuantitinya 10 dengan harga 50.000. Nah, ini dia. Nah, totalnya ada 500. Karena dia tunai, boleh disimpan dan baru. Atau, tapi kalau udah simpan dan baru, klik penerimaan penjualan. Tapi kalau belum, nah seperti ini tampilannya. Kalau penjualan tunai, klik bayar. Ya, klik bayar. Karena tunai, pilih cash.
pilihannya kan cash. Kalau kita salah menentukan, nanti berefek saat kita melakukan rekonsiliasi bank. Pasti angka rekonsiliasi ya banknya, mungkin angka tunai itu akan pindah ke bank dan angka banknya tidak sesuai dengan soal. Oke, tanggalnya ya. Oke, kalau udah sesuai simpan. Simpan dan tutup. Nah, kalau udah lunas dia jadi paid seperti ini. Ini simpan dan tutup. Yang udah kita input di sini tinggal diperbaharui saja. Kita bisa lihat nih di bawah. Ini case-nya tadi, ini. Jadi kalau belum ada bayar, maka dia inputnya baru sampai sini, faktur penjualan aja. Jadi posisinya di sini aja. Tapi kalau misalnya udah input faktur, simpan, lupa klik bayar, maka input ulang di penerimaan penjualan ya untuk menerima uangnya. Tapi kalau misalnya sudah input di sini, penjualan tunai ya tinggal klik bayar. Kalau lupa maka habis disimpan klik penerimaan penjualan. Jadi sama saja langkahnya. Berikutnya tanggal 28 Februari membayar gaji karyawan. Oke, membayar gaji karyawan itu menggunakan menu kas bank dan pembayaran. Oke, kita pilih melalui bank, berarti pilihannya adalah bank. Jadi ini membayar gaji karyawan melalui bank 3 juta, tanggal 28 Februari. Oke, kita buat ke memonya pembayaran gaji karyawan. Nilainya adalah 3 juta. Akunnya tinggal kita pilih membayar gaji, berarti kan tetap akun beban ya. Berarti bebannya adalah salaries expense. Oke, simpan. Udah siap. Semua transaksi yang ada di sini sudah selesai kita kerjakan. Ini dia. Oke, kalau udah kita lanjut ke data penyesuaian. Di dalam data penyesuaian ini kita diminta untuk menginput penyesuaian terkait beban sewa bulan ini. Di mana nilai beban sewa bulan ini di soal tidak disebutkan. Berarti kita lihat di sini tanggal 4 Februari ada menentukan sewa untuk 1 tahun 1.200.000. Jadi kalau bulan ini berapa? 1.200.000 dibagi 12 karena untuk 1 tahun. Berarti nilainya bebannya adalah ya betul 100.000. Jadi 1.200.000 dibagi 12. Inputnya di menunya adalah di buku besar bukti jurnal umum. Nah, di sini inputnya ya. Tanggalnya kita ubah terlebih dahulu yaitu tanggal 28 Februari 2023 karena ini adalah akhir di bulan Februari tanggal 28 karena penyesuaian itu di akhir bulan. Oke. Kalau udah kita buat jurnalnya, debitnya adalah beban sewa. Kita lihat di sini nama akun beban sewanya belum ada, rent expense kita buat baru ya, akun baru. Nah, tipe akunnya kita ubah juga. Tipe akunnya adalah beban. Nah, jadi jangan lupa akunnya beban. Berarti kita buat nomor misalnya 6.400. Rent expense atau beban sewa. Oke, kalau udah diokekan, baru kita nginput di sini. Nilainya tadi adalah 100.000 karena 1.200.000 dibagi 12. Debitnya rent expense, maka kreditnya adalah prepaid rent. Nah, seperti ini. Kalau udah simpan. Oke, jurnal yang udah nanti ada di keseluruhan jurnal. Sekarang kita soal berikutnya adalah melakukan rekonsiliasi bank. Cara untuk rekonsiliasi bank pastinya ada di menu kas bank, lalu rekonsiliasi bank. Oke, kita pilih akunnya bank. Nih, akunnya bank. Ini dia ya. Oke, tanggalnya kita ganti di sini. 28 bulan 2 2023 ya, karena akhir bulannya adalah 28 Februari. Kalau udah kita centang semua ya.
saldo rekening korannya adalah 18.800.000. Nih. Ini saldonya. Ini caranya. Oke. Kalau udah simpan. Nah, kalau kita klik lagi, ini bank. Ini dia tanggal rekon terakhir sudah ada di sini tanggalnya. Ini udah direkon. Ya. Oke, sekarang kita akan membuat report laporan keuangan dari soal ini. Pertama adalah laporan laba rugi. Untuk membuat laporan keuangan, kita ke buku besar laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yang diminta adalah laporan laba rugi. Kita menggunakan yang standar, berarti klik laporan keuangan, pilih laporan laba rugi yang standar. Ngikutin soal ya, oke, seperti ini. Kalau udah tanggalnya kita buat tanggal 1 bulan 2 2023 sampai dengan 28 bulan 2 2023. Oke. Nah, ini kalau udah maka kita simpan. Kita klik untuk menyimpannya, ini dia. Kita simpan dalam bentuk PDF. Oke, di sini ya, laporan laba rugi. Buat nama laporannya itu sesuai dengan nama masing-masing ya, sesuai dengan absensi yang ada di sini. Misalnya di sini namanya Dini ya, berarti di sini. Nah, jadi bikin laporan keuangannya harus ada nama ya. Oke, kalau udah laporan laba ditahan, ini dia laporan laba ditahan. Oke, kita buat, langsung kita simpan. Ini kita simpan lagi. Jadi bikin laporan keuangannya harus ada nama masing-masing. Oke, lanjut. Setelah laporan ini kita buat neraca. Di laporan keuangan ada neraca. Kita pakai neraca yang standar. Bikin tanggalnya adalah tanggal akhir periodenya. Oke, kalau udah simpan lagi dalam bentuk PDF. Ya, jadi ada laporan keuangan underscore nama masing-masing. Sekarang laporan arus kas metode langsung. Masih di laporan keuangan, ya. Kita lihat laporan arus kas. Ini dia metode langsung yang ini. Jadi laporan keuangan itu arus kas ada dua, ada metode langsung maupun tidak langsung. Jadi kita pakai laporan arus kas yang metode langsung. Laporan keuangan bulannya kita buat dua. Nah, laporan arus kas. Simpan. Laporan arus kas. Jangan lupa buat nama masing-masing juga di semua reportnya. Terakhir kita membuat report terkait dengan rekonsiliasi bank. Nah, kalau untuk rekonsiliasi bank ada di menu kas bank. Ya, di sini dan pilih rekonsiliasi bank. Oke, tanggal 28 Februari 2023. Ini dia, kalau udah simpan. Oke, sudah. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan untuk soal menggunakan komputer akuntansi dengan software Accurate. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.